Ya, iki temane sinetronku menangis so. Kan soundtracknya kan hati yang tersakiti kan. Jadi gini, kalau kita merasa tersakiti, yang pertama istighfar. Kenapa? Bisa jadi tanpa kita sadari kita juga pernah menyakiti orang lain. Karena ayatnya mengatakan wa ma'asobakum min musibatin fabima kasabat aidikum. Dan apapun musibah yang menimpa dirimu itu disebabkan oleh perbuatanmu sendiri. Orang lain tuh bisa jadi kita ngomong agak kasar sama ibu kita, mungkin kita ngomong kasar sama saudara kita, tanpa kita sadari mungkin kita menyakiti orang lain, maka sekarang kita tersakiti. Jadi nggak mungkin kalau kita orang baik kok kemudian kita disakiti, itu nggak mungkin, karena rumusnya inasantum asantum li anfusikum wa nasatum falaha. Kalau kamu berbuat baik, kebaikannya kembali pada dirimu sendiri, dan kalau kamu berjelek, kejelekannya kembali pada dirimu sendiri. Jadi pertama apa? Istighfar. Ya Allah, saya pernah melakukan apa ya kok seperti ini? Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kita melihat pelakunya. Siapa? Misalnya suami. Karena konteks kita keluarga, suami aja deh yang nyakiti orang-orang lain, tidak perlu kita bahas ya. Kita suami sama istri saja deh sekarang fokusnya. Berarti sekarang kita melihat apakah rasa sakit ini akan berkelanjutan atau terjadi hanya sekali dua kali. Maksudnya begini, pasangan kita melakukan kesalahan itu karena khilaf sehingga cuma sekali dua kali, atau memang wataknya begitu sehingga dia akan terus menyakiti. Kalau itu hanya sekali dua kali, berarti kita masih bisa berdamai dengan memaafkan dia, memberi kesempatan yang kedua. Di dalam Islam ada cerai, tapi juga ada rujuk. Rujuk itu berarti memberi kesempatan lagi kepada orang yang kita pernah bercerai dengannya. Jadi kalau pasangan suami istri memutuskan bercerai, itu keputusan yang sangat besar. Tapi dalam Islam dimungkinkan untuk rujuk kembali sampai dua kali. Berarti ada yang namanya memberi kesempatan kedua bagi pasangan yang pernah menyakiti dan salah, itu sampai dua kali, dengan catatan dia mengaku salah dan tidak mengulangi lagi. Tapi kalau yang menyakiti kita ini sudah menjadi track record, sudah menjadi karakter, tabiat, maka tinggalkan pergi sesegera mungkin. Kenapa? Hidup Anda cuma sekali, buat apa dihabiskan untuk menerima sakit hati terus menerus? Rumusnya di sini hadis Nabi yang mengatakan la yuldahul mu'minu min hujin wahidin marota ini. Orang mukmin itu tidak akan digigit ular berbisa dari lubang yang sama sampai dua kali. Nabi saja tidak memaafkan kesalahan yang kedua ketika itu menjadi watak. Jadi hadis ini muncul ketika ada seorang orang kafir namanya Abul Azza Al-Jumahi. Jadi dia itu ikut di pasukannya orang kafir pada waktu perang Badar. Dia adalah penyair. Jadi dalam perang itu ada penyair, Pak. Orang yang memberi kata-kata memotivasi ketika mental kita jatuh. Misalnya kita perang, ternyata orang yang depan kita terbunuh oleh musuh, kepalanya melayang, jatuh, kan kita down itu. Nah disitulah butuh syair untuk membangkitkan. Dulu waktu perang kemerdekaan kan syair kan lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup dijajah, maju mundur, maju terus pantang mundur, Allahu Akbar. Anda bisa lihat di film-film perjuangan. Lah jadi di medan perang itu ada yang bawa bendera, ada yang menyair juga. Abu Azza Jumah ini penyair. Akhirnya dia ketangkap, kemudian hampir dieksekusi. Ketika dia mau dieksekusi Rasulullah, dia minta maaf, menjelaskan kalau anaknya perempuan-perempuan, jadi nanti kalau dia mati yang akan ngurusi istri dan keluarganya siapa, nggak ada laki-lakinya. Terus dia nangis-nangis minta dimaafkan Rasulullah. Akhirnya Rasulullah memaafkan, terus melepas dia, udah kamu balik lagi ke kaummu, tapi satu syaratnya, jangan ulangi lagi. Nah beberapa tahun kemudian ternyata terjadi perang lagi, kemudian umat Islam mendapatkan tawanan perang lagi, dan Abu Al-Jumahi tetap ada di situ dengan posisi sama. Nah itu dia pakai trik yang sama, melas-melas sama Nabi. Nabi mengatakan orang mukmin tidak akan digigit ular berbisa lubang yang sama dua kali. Jadi boleh kita tidak memaafkan orang yang menyakiti kita berkali-kali, itu boleh kalau itu menjadi watak. Jadi dia secara sengaja memang menyakiti kita. Siapa yang mengatakan kalau harus selalu memaafkan? Enggak. Kalau itu kesalahan yang dilakukan secara sengaja, secara sadar kepada kita berkali-kali, kita boleh mengatakan tidak. Udah mulai sekarang kita nggak usah jadi teman saja deh, karena kalau jadi teman kamu ternyata aku lebih banyak madorotnya. Boleh. Jadi ini bukan tanpa dasar. Jadi kalau ini memang menyakiti Anda itu berkali-kali jadi watak,
katakan goodbye. Memang wong lanang gur kowe tok. Ada 18, ada 8 miliar manusia yang hidup di dunia. Nggak tahu dikurangi Covid jadi berapa gitu loh, Pak. Berarti ya masih miliaran lah, 2 miliar aja juga pusing milihnya kok gitu loh. Jadi Anda katakan begitu kepada orang yang menyakiti. Jadi prinsip Islam kalau dia melakukannya tidak khilaf, tidak ada kesengajaan, tergoda suasana, tergelincir bujukan teman dan macam-macam, terus dia nangis-nangis minta maaf, ya sudah, berilah dia kesempatan kedua. Ya, mudah-mudahan kesabaran dan rasa sakit yang Anda rasakan adalah pahala Allah yang banyak buat Anda. Tapi kalau dia menyakiti berkali-kali, Bu, Anda harus punya harga diri. Hidup tidak untuk begitu. Semut saja marah kalau diinjak. Itu bahasanya syairnya Obi Mesah begitu.